Setelah selesai makan, Edwin dan Elvin masuk ke dalam kamar mereka. Tentunya si kembar mengajak Eliana untuk masuk karena Edwin dan Elvin tidak mau di luar di mana Camilla belum juga pergi. Mereka bahkan tidak menghiraukan Camilla yang bertanya pada mereka apa yang terjadi selama mereka melarikan diri dan bagaimana bisa bertemu dengan Eliana. Camilla bertanya demikian karena dia sangat ingin tahu. Eliana sedang mandi, sedangkan Edwin dan Elvin sibuk mengambil sesuatu dari tempat mainan mereka dan masukkan benda itu ke dalam tas. Tentunya yang mereka ambil adalah benda yang akan mereka bawa ke taman bermain besok. Entah apa yang sedang mereka rencanakan. Yang pasti mereka sudah memiliki ide licik untuk mengusir penyihir jahat yang selalu menempel pada ayah mereka. Penyihir itu bahkan belum mau pergi dari rumah mereka. Itu karena Camilla ingin tahu siapa wanita yang mereka bawa pulang oleh Morgan dan kenapa Morgan membawanya serta. "Kenapa kau tidak pulang, Camilla?" tanya Morgan saat Camilla menghampirinya. "Kenapa kau jadi mengusir aku seperti ini, Morgan? Apa karena adanya wanita itu?" Camilla terlihat kesal dan tidak senang. "Apa maksudmu bertanya demikian?" Morgan menatapnya dengan tatapan tajam. "Jika wanita itu bukan babysitter Edwin dan Elvin, lalu kenapa kau membawanya pulang? Tidak mungkin kau membawanya hanya karena dia menolong Edwin dan Elvin. Katakan padaku, kenapa kau membawa wanita itu pulang, Morgan?" Mereka tinggal satu atap. Eliana begitu cantik. Bagaimana jika sampai Morgan tertarik dan jatuh cinta dengan wanita itu? Hal itu bisa terjadi karena mereka selalu bertatap muka. "Memang itu yang terjadi. Aku membawanya karena dia telah menolong putraku. Edwin dan Elvin pula yang minta aku membawanya. Aku tidak punya pilihan." "Tidak mungkin kau tidak memiliki pilihan. Apalagi kau ayahnya." Tiba-tiba suasana jadi memanas. Perasaan cemburu dan takut melanda dan memenuhi hati. "Kau tidak tahu apapun, Camilla. Aku tidak suka dicurigai seperti penjahat. Apalagi kau tidak tahu apapun." Morgan terlihat marah karena Camilla terlalu berlebihan hanya karena kedatangan seorang wanita asing. "Aku tidak bermaksud membuat marah, Morgan. Aku cemburu saja. Aku takut dia merebut dirimu dariku. Jadi maafkan aku yang cemburu ini." Camilla berusaha bersikap lembut agar Morgan tidak marah lagi dengannya. "Sudahlah, lupakan. Sudah malam. Sebaiknya pulang. Kedua putraku sudah mengerti. Jadi jangan sampai dia mengambil kesimpulan yang salah akan keberadaan dirimu." "Baiklah, aku datang besok." Camilla bercincit untuk mencium pipi Morgan. Pria itu tak bergeming sama sekali. Dia hanya memperhatikan kepergian Camilla. Camilla yang memang sudah kesal semakin bertambah kesal karena sikap Morgan yang tidak mengantarnya. Tidak biasanya Morgan seperti itu, walau dengan alasan kedua putranya sudah mulai mengerti. Tapi tidak seharusnya Morgan bersikap seperti itu pada dirinya, yang adalah kekasihnya. Morgan melangkah menuju kamar Edwin dan Elvin setelah Camilla pergi. Tidak terdengar suara teriakan kedua putranya sama sekali. Mereka yang biasanya berisik meskipun sudah mau tidur selalu gaduh, namun malam ini suara mereka tak terdengar sama sekali. "Edwin, Elvin," Morgan memanggil sambil mengetuk pintu. "Daddy dilarang masuk," terdengar suara teriakan kedua putranya. "Apa kalian sudah mau tidur?" "Kami sedang bermain dengan Auntie," teriak Edwin. "Jika begitu, izinkan kami masuk." Suasana hening, tidak terdengar suara kedua putranya sama sekali. Morgan masih menunggu, tapi tidak lama kemudian pintu dibuka oleh Eliana. Tatapan mata Morgan tidak lepas darinya. Eliana tersenyum, namun senyum itu hilang karena Morgan masih memandanginya tanpa berkedip. Apa ada sesuatu yang salah padaku?" tanya Eliana, dia jadi canggung. "Oh tidak." Morgan melangkah melewatinya. Sedangkan Eliana menutup pintu. "Kenapa Daddy masuk ke dalam?" tanya Edwin dan Elvin yang sudah berada dalam selimut. "Apa kalian sudah tidak memerlukan Daddy lagi setelah ada dia?" tanya Morgan sambil melihat ke arah Eliana yang sedang mengambil sesuatu dalam tasnya.
Dedi hanya peduli pada penyihir itu saja. Apa salahnya kami bersama dengan Onti? Jangan berkata seperti itu. Dia pacar Dedi. Dedi tidak bisa mengabaikan dirinya begitu saja. Jelas ayahnya. Kenapa Dedi mau dengan penyihir itu? Dia tidak cantik. Onti itu seperti penyihir, ucap Elvin. Elvin, jangan bicara seperti itu. Itu namanya menghina, ucap Eliana. Tapi kamu tidak suka dengannya, Onti, jawab si kembar. Sekalipun kalian tidak suka, tapi kalian tidak boleh bicara buruk tentang orang itu. Apalagi pada kekasih Dedi kalian, yang kemungkinan wanita itu akan menjadi ibu kalian nantinya. Tidak mau, aku tidak mau. Aku tidak mau penyihir itu menjadi mami kami, teriak Elvin menangis dengan keras. Aku juga tidak mau. Aku ingin Onti yang menjadi mami kami, teriak Edwin pula. Edwin dan Elvin turun dari atas ranjang dan berlari ke arah Eliana. Mereka memeluk kedua kaki Eliana sambil menangis dan berteriak. Kami mau Onti yang jadi mami kami. Kami tidak mau yang lain, teriak Edwin. Edwin, Elvin, jangan keterlaluan. Morgan jadi kesal karena kedua putranya sudah keterlaluan menginginkan wanita asing menjadi ibu mereka. Onti, apa Onti tidak mau menjadi mami kami? Elvin dan Edwin mengangkat wajah menatap Eliana dengan tatapan penuh harap. Bukan begitu sayang, bukan begitu. Eliana tak kuasa menahan air mata. Rasa rindu pada kedua putranya memenuhi hatinya. Eliana berjongkok untuk meluk kedua putranya yang belum juga dia sadari. Edwin dan Elvin masih menangis. Begitu juga dengan Eliana. Sungguh, dia tidak tega pada kedua anak itu. Sebuah perasaan aneh dia rasakan, tapi dia tidak tahu. Kami ingin Onti jadi mami kami. Kami tidak mau yang lain, rengek Edwin. Aku menyayangi Onti, jadi Onti harus menjadi mami kami, rengek Elvin pula. Eliana tidak menjawab. Air matanya mengalir dengan deras. Apakah saat ini kedua putranya juga seperti ini? Apakah tuan muda itu sudah menikah dan memberikan sosok ibu pada kedua putra mereka? Ataukah keadaannya tidak jauh beda dengan keadaan Edwin dan Elvin? Pertanyaan itu muncul di hati. Dia benar-benar berharap kedua putranya bahagia dengan kehidupan mereka. Maafkan Onti sayang, maafkan Onti. Hanya itu yang bisa Eliana ucapkan. Apakah Onti tidak mau menjadi mami kami? Tanya Edwin. Kami berjanji akan menjadi anak baik. Jadi maukah Onti menjadi mami kami? Tanya Elvin pula. Onti tidak bisa sayang. Maaf, tapi kalian bisa manggil Onti dengan sebutan Mommy. Kalau kalian memang mau. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan tangisan mereka berdua. Benarkah? Jadi kami boleh manggil Onti dengan sebutan Mommy? Edwin dan Elvin menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Tentu saja, Onti tidak keberatan, ucap Eliana seraya mengusap air mata kedua putranya. Kami sayang dengan Mommy. Edwin dan Elvin memeluknya kembali. Perasaan aneh mengalir di dalam hati saat Edwin dan Elvin memanggilnya demikian. Eliana memeluk si kembar dan menumpahkan kesedihan hati yang selama ini dia tahan. Entah kenapa perasaan bahagia sangat dirasakan. Dia sungguh berharap jika mereka berdualah putra yang selama ini dia cari. Morgan hanya bisa menyaksikan tanpa bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu kedua putranya pasti merindukan sosok ibu yang selama ini tidak ada untuk mereka. Mungkin karena hal itulah mereka menginginkan wanita itu sebagai ibu mereka. Kali ini dia tidak bisa melakukan apapun. Morgan keluar dari kamar itu. Pintu pun tidak ditutup, namun dia melihat ke arah Eliana yang menggendong kedua putranya dan mengajak mereka untuk tidur. Morgan melangkah menuju kamar. Satu benda yang dia lihat adalah bantal. Ya, bantal yang dia ambil dulu belum dia buang sama sekali. Entah kenapa dia tidak melakukannya. Bantal yang pernah digunakan oleh Eliana dulu bahkan digunakan setiap malam. Itu benar-benar konyol, tapi beruntungnya tidak ada yang tahu.
Untuk saat ini, biarkan saja kedua putranya dekat dengan wanita itu, karena dia tidak bisa mencegahnya. Seandainya Edwin dan Elvin memiliki seorang ibu, mungkin mereka tidak akan seperti itu. Tapi baginya yang tinggal pergi oleh ibunya, dia merasa kedua putranya juga tidak melupakan sosok ibu, agar kedua putranya tidak kecewa seperti apa yang dirasakan dulu. Jadi dia merasa apa yang dilakukan saat ini sudah benar. Tidak sabar. Pagi yang sangat berbeda bagi Edwin dan Elvin, dan tentunya pagi yang damai tanpa adanya teriakan mereka. Padahal mereka di rumah, Edwin dan Elvin yang biasanya selalu heboh dan berteriak tanpa henti tidak melakukan hal itu. Pagi ini dia tampak patuh dengan ibu mereka. Kedua anak itu sudah mandi, mereka pun sudah terlihat rapi. Hari ini mereka belum mau pergi ke sekolah, karena hari ini mereka akan pergi ke taman bermain. Edwin dan Elvin sudah berada di meja makan. Mereka tak berlari masuk ke dalam kamar ayah mereka untuk membangunkan ayah mereka sambil berteriak seperti yang biasanya mereka lakukan. Tentunya hal itu membuat para pelayan yang sudah mengetahui kenakalan mereka berdua sangat heran. Edwin dan Elvin bahkan duduk dengan manis, dan yang paling membuat mereka terkejut adalah ketika mereka mendengar Edwin dan Elvin memanggil Eliana dengan sebutan Mommy. Apakah pelarian mereka berhasil mempertemukan mereka pada ibu yang sangat mereka inginkan selama ini? Hal itu tidak mustahil, karena keajaiban akan terjadi pada siapa saja. Morgan pun sangat heran, karena tidak terdengar suara kedua putranya. Biasanya Edwin dan Elvin akan masuk ke dalam kamar dan membuat keributan, tapi pagi ini, setelah mereka kembali dan melarikan diri, tidak ada suara gaduh seperti yang biasa kedua putranya lakukan. Morgan beranjak dari atas ranjang, baju pun dikenakan, dan setelah mencuci wajah, pria itu melangkah keluar. Benar-benar suasana yang tenang. Dia justru mengira kedua putranya sedang tidur, namun suara mereka terdengar dari dapur. Kedua kakinya melangkah menuju dapur. Suara tawa kedua putranya dan Eliana terdengar. Morgan tidak langsung bergabung. Dia justru memperhatikan Eliana dan kedua putranya yang sedang menikmati sarapan mereka. "Mommy, kami belum tahu nama Mommy," ucap Edwin. "Eliana, itu namaku," jawab Eliana. "Eliana, nama yang bagus. Sekarang, dia tidak perlu bertanya siapa nama wanita itu karena dia sudah tahu dari kedua putranya." "Kenapa Mommy tinggal seorang diri?" Kali ini Elvin yang bertanya. "Mommy tidak memiliki siapapun lagi, sayang. Lagi pula, Mommy hanya pendatang." "Benarkah? Mommy tinggal di mana sebelumnya?" "Australia. Kalian mau ikut?" "Mau. Jika dia menikah dengan penyihir itu, maka kami ikut Mommy ke Australia," ucap Edwin. Aku mendengar rencana kalian," ucap Morgan dengan nada tidak senang. Edwin dan Elvin berpaling, begitu juga dengan Eliana. Morgan melangkah menghampirinya. Tatapan matanya tidak lepas dari Eliana. "Selamat pagi, Morgan," sapa Eliana senyum manis menghiasi wajahnya. "Good morning, Dad," sapa Edwin dan Elvin pula. "Morning. Kenapa hari ini kau tidak berisik seperti biasanya?" tanya Morgan sambil mengusap kepala kedua putranya. "Kami sudah berjanji menjadi anak baik, jadi kami akan menjadi anak baik." Morgan tersenyum sinis, luar biasa. Orang luar benar-benar membuat kedua putranya patuh. Hanya dengan satu kata yang diucapkan oleh Eliana, Edwin dan Elvin benar-benar berubah dari anak yang super nakal menjadi anak yang baik. "Apa kau ingin aku membuatkan sesuatu?" tanya Eliana. Dia sudah beranjak untuk membuat minuman. "Kopi hitam tanpa gula, kalau kau tidak keberatan." "Tentu saja tidak." Eliana mengambil serbuk kopi dan juga gelas. Morgan menatap kedua putranya secara bergantian. Edwin dan Elvin tampak menikmati sarapan mereka dengan santai. Ajaib, sungguh ajaib. Dia tidak pernah melihat kedua putranya seperti ini, apalagi saat makan. Tidak ada suara percakapan, tidak ada makanan yang melayang. Dia tidak lupa dengan spaghetti yang mendarat
di wajahnya waktu itu. "Daddy, kenapa menatap kami seperti itu?" tanya Elvin kembali menikmati roti bakarnya. "Tidak." Sepotong roti diambil, selai coklat pun diambil. Eliana menghampirinya dengan segelas kopi hitam yang Morgan inginkan dan meletakkan ke atas meja. "Semoga sesuai dengan keinginanmu," ucapnya. Morgan tak menjawab. Eliana kembali duduk. Mereka sarapan bersama seperti keluarga pada umumnya. Edwin dan Elvin begitu patuh saat Eliana mengajak keluar dari dapur. "Daddy, jangan lupa, kita mau pergi ke taman bermain," ucap kedua putranya. "Ayo, siapkan barang-barang yang harus kalian bawa," ucap Eliana. Morgan pun beranjak setelah selesai. Entah apa yang dilakukan, namun tawa Edwin dan Elvin yang ceria terdengar. Sungguh dia sangat ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan, namun karena selama ini Edwin dan Elvin tidak pernah seperti itu, dia memutuskan akan melihat apa yang sedang mereka lakukan setelah selesai mandi. Camilla pun sudah tiba di luar sana. Dia harus mengikuti mereka ke taman bermain. Dia tidak boleh melewatkan hal itu, apalagi ada seorang saingan yang bisa mengambil posisinya kapan saja. Oleh sebab itu, dia tidak boleh lengah. Suara bel pintu berbunyi dan secara kebetulan, Eliana yang buka pintu untuknya. Senyum Camilla mekar saat daun pintu terbuka, namun senyumannya hilang saat melihat Eliana yang buka pintu. Bagus, sekarang wanita itu sudah seperti pemilik rumah. Rasa kesal melanda setiap kali melihat Eliana, dan kekesalan dirasakan semakin memuncak ketika Edwin dan Elvin berteriak memanggil Mommy. "Mommy, kami sudah siap," teriak kedua anak itu. Camilla tercengang. "Mommy? Wow, apa ada yang dilewatkan? Bagaimana bisa hanya dalam satu malam wanita itu sudah mendapatkan status sebagai ibu si kembar? Apa Morgan tidak keberatan dan tidak mencegah kedua putranya melakukan hal demikian?" Edwin dan Elvin sudah berdiri di sisi Eliana, menatapnya dengan tatapan tidak senang. Namun tidak lama karena mereka tampak tersenyum dengan manis. "Selamat pagi, Auntie," sapa Edwin dan Elvin. Hari ini mereka akan mengerjai penyihir itu agar menjauh dari ayah mereka. "Selamat pagi. Kalian benar-benar anak yang sangat manis." Camilla tersenyum manis. "Kami kira Auntie tidak jadi ikut," ucap Edwin basa-basi. "Tentu saja ikut. Auntie tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan bermain dengan kalian berdua." "Kami juga tidak sabar bermain dengan Auntie." Edwin dan Elvin tersenyum lebar. Begitu juga dengan Camilla. Dia pemenangnya. Ternyata kedua anak itu menyukainya. Walau mereka memanggil wanita asing itu dengan sebutan Mommy, tapi bisa dilihat jika kedua putra Morgan lebih menyukai dirinya. "Pergilah, panggil diri kalian," perintah Eliana. "Baik, Mom." Edwin dan Elvin berlari menuju kamar ayah mereka, sedangkan Camilla masuk ke dalam melewati Eliana. Eliana hanya tersenyum. Mereka hendak pergi ke taman bermain. Kenapa Camilla menggunakan rok pendek dengan tank top serta high heels? Camilla juga memakai topi besar dengan sebuah kacamata hitam. Semoga saja dia tidak terganggu karena gaya berpakaian. Apalagi dia akan menemani Edwin dan Elvin bermain nanti. Edwin dan Elvin berteriak girang saat ayah mereka keluar dari kamar. Saatnya pergi ke taman bermain untuk melakukan hal yang menyenangkan. Untuk hari ini mereka akan dekat dengan si penyihir yang tidak mereka sukai. Edwin dan Elvin menarik tangan Camilla agar mereka segera keluar dari rumah. Camilla sangat tenang. Itu nilai lebih di mata Morgan. Mau secantik apapun wanita yang dia bawa pulang, mau sebaik apapun wanita yang Morgan bawa pulang, tapi pada akhirnya dialah yang menjadi pemenang karena Edwin dan Elvin lebih menyukai dirinya. Tanpa curiga sama sekali, Camilla melakukan apa yang bisa dilakukan untuk Edwin dan Elvin untuk mencari perhatian Morgan. Tapi Morgan justru curiga dengan kelakuan kedua putranya. Semoga saja tidak ada akal licik
Dan semoga saja mereka benar-benar menyukai kekasihnya.